Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui apa penyebab hujan es di Jakarta, kita telah tersambung dengan Kepala Subbidang Informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Hari Tirto. Pak Hari, selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas Doni. Ya, Pak Hari, fenomena apa yang menyebabkan sehingga hujan es terjadi di beberapa wilayah Jakarta, Pak Hari? Oke, fenomena yang pertama perlu diketahui oleh masyarakat bahwa fenomena hujan es adalah fenomena cuaca yang alamiah bisa terjadi. Ya, biasanya terjadi lebih banyak atau lebih sering itu di musim masa-masa transisi atau pancaroba, seperti itu. Oh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan indikasi yang biasa dirasakan oleh masyarakat atau bisa untuk sebagai early warning, itu yang pertama, dari pagi itu sampai siang, cuacanya cerah dan terik. Ya. Seperti itu, diiringi dengan kelembapan udara yang tinggi. Kelembapan udara yang tinggi ditandai oleh masyarakat merasakan itu kegerahan atau pengap seperti itu. Ya. Seiring berjalannya waktu itu juga terlihat pertumbuhan awan. Awannya seperti bunga kol putih gitu, atau di dunia cuaca dikenal awan cumulus seperti itu. Dan sesuai berjalannya waktu nanti berubah warnanya awan tersebut menjadi abu-abu kehitaman. Ya. Kalau ada tanda-tanda seperti itu, biasanya indikasinya akan terjadi hujan lebat disertai kilat petir dan angin kencang. Dan awan-awan yang seperti itu, awan-awan abu-abu kehitaman itu biasa disebut atau dikenal dengan sebutan awan cumulonimbus. Seperti itu. Ya. Jadi indikasi awal dari BMKG, dari kami memberikan informasi bahwa hujan lebat disertai kilat petir dan angin kencang. Seperti itu. Ya, Pak Hari. Hujan lebatnya dimungkinkan hujan es seperti itu, Mas Doni. Gimana, Mas? Ya, Pak Hari, apakah dengan demikian tidak lama lagi kita akan berganti musim atau musim hujan yang sepertinya juga cukup deras curah hujan saat ini akan berganti musim kemarau? Betul sekali. Secara gradual, secara waktu itu intensitas hujan secara bulanan jumlahnya akan mengalami penurunan. Secara bulan itu mengalami penurunan. Masyarakat bisa memberikan menandai kalau hujannya sudah tidak setiap hari, itu berarti akan beralih ke musim kemarau seperti itu. Ya, Pak Hari, dari tanda-tanda itu sampai ke masuknya musim kemarau ada rentang waktu berapa lama kira-kira, Pak Hari? Biasanya normalnya kalau kita bicara normal antara transisi itu setiap daerah berbeda-beda, tapi di bulannya bulan Maret, April, Mei, sekitar bulan-bulan itu. Ya. Apakah dengan volume es yang turun berbarengan dengan curah hujan yang tinggi ini bisa membahayakan masyarakat? Serta-merta tidak serta-merta bisa membahayakan, tapi perlu perhatian terutama bagi pengendara satu. Ya. Pengendara roda 2 itu alangkah baiknya menepi kalau terjadi hujan lebat. Baik itu hujan lebat maupun hujan es satu itu. Yang kedua, roda 4 itu akan menghalangi jarak pandang juga. Jarak pandangnya akan kurang dari 10 meter biasanya seperti itu, maka ada baiknya kita menepikan kendaraan terlebih dahulu, berteduh di bangunan yang permanen. Tidak disarankan tidak bangunan semi permanen atau non permanen atau di bawah pohon. Tidak disarankan seperti itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena hujan lebat atau hujan es itu biasanya disertai kilat petir dan angin kencang, seperti itu. Ya, artinya masyarakat tidak perlu khawatir ya Pak Hari bahwa fenomena hujan es ini merupakan hal yang wajar. Pak Hari, apa yang bisa disampaikan hasil prediksi dari BMKG untuk 1 minggu ke depan kondisi cuaca di tanah air akan seperti apa, Pak? Oke, untuk kondisi cuaca wilayah tanah air, beberapa wilayah masuk transisi atau masuk peralihan, akan menandai berakhirnya musim penghujan menuju musim kemarau, yaitu mulai Jawa, sebagian besar Jawa, terus Bali dan Nusa Tenggara. Sementara untuk wilayah Sumatera ini kewaspadaan dari sisi intensitas hujan, kewaspadaan hujannya dimungkinkan lebih dari 5 jam, maka di beberapa wilayah Sumatera atau di Riau, Padang, terus Aceh, itu dimungkinkan kewaspadaan
genangan atau banjir dan longsor seperti itu. Sementara untuk di wilayah di luar ke timur lagi itu wilayah Sulawesi, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, itu juga kewaspadaan dari sisi intensitas hujannya yang durasinya lama. Mungkin itu, Mas. Pak Hari, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Pemirsa, demikian tadi. Selamat sore kembali, selamat bertugas, Mas Doni. Ya, terima kasih. Demikian Hari Tirto, Kepala Sub Bidang Informasi BMKG.